Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Fathilah SHMPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila dan Dr. Izar MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semuanya. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas ridhonya kami bisa berdiri di kelas pagi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi menurut saya tidak, karena kata-kata sayang dan janji hanya diucapkan oleh dia yang sebuah angan-angan dan hanya menyisakan harapan tanpa adanya kepastian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Arlinda Hatriningrum, ada Tri Bintang Utama, terus ada Rahmadal Reni, Elga Nur Fauziah, Istiqomah, Melani Fatul Inayah, dan Rahmalia Anggraini. Kami akan mempresentasikan materi kami mengenai penistaan agama. Permasalahan kami dilatar belakangi dari Hatta dan kawan-kawan di 2021, bahwasannya penodaan atau penistaan agama adalah suatu tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyebut, dan melakukan suatu ajaran tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut. Sebagai contoh kasus penistaan agama yang terjadi di Lampung, dikabarkan dalam rilis Lampung Prengsewu 20 Agustus 2023, yakni beredar status WhatsApp kalimat penistaan agama di grup WhatsApp yang berisikan menyatakan bahwa semua umat Nabi Muhammad SAW, maaf, alat kelamin wanita. Sangat disayangkan kasus ini dapat terjadi. Permasalahan kami berfokus untuk membahas satu, faktor apa yang menjadi penyebab seseorang dapat berbuat penistaan agama. Yang kedua, dampak dari penistaan agama, baik dari pelaku penistaan agama sendiri maupun dari masyarakat. Yang ketiga itu ada solusi dari permasalahan tersebut yang diambil dari pemerintah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka kami memiliki rumusan masalah sebagai berikut, yaitu ada satu, apa yang dimaksud dengan penistaan agama. Yang kedua itu ada faktor apa yang mendorong seseorang dapat berbuat penistaan agama. Yang ketiga, apa saja sih dampak dari kasus penistaan agama tersebut. Yang keempat itu ada seperti apa solusi kasus penistaan agama. Selanjutnya, izinkan saya, Elga Nur Fauziah, untuk melanjutkan presentasi dari PPT ini. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang sumber informasi. Pertama, kami menggunakan media massa. Pada penelitian ini, kelompok kami akan menggunakan sumber informasi media massa berbentuk online. Kami mencari informasi terkait berita penistaan di Lampung pada berita yang bersumber dari rilis ID Lampung yang pada awalnya kami temukan sebagai pengajuan judul permasalahan. Selanjutnya, yang kedua yaitu literatur buku. Dalam mencari sumber informasi, kelompok kami akan menggunakan literatur buku yang akan dicari melalui buku online atau biasa disebut dengan e-book. Terkhusus buku-buku yang membahas tentang penistaan agama dan juga membahas tentang hukum. Di sini kami menggunakan buku berjudul Religion, Society, and Social Media karya Fahmi Gunawan dan kawan-kawan tahun 2018, buku Tindak Pidana Kejahatan Undang-Undang ITE karya Agus Salim tahun 2022, dan buku Pemindahan Atas Kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi karya Oksidal Fayanto tahun 2021. Yang ketiga, kami menggunakan media online. Dari berbagai jenis media online yang ada, jenis media online yang kami gunakan sebagai sumber informasi adalah situs indeks berita yang hanya memuat link-link berita dari situs berita lain. Situs berita ini tidak memiliki tim keredaksian dalam pembuatan berita. Jadi situs berita hanya mengambil atau mengeling dari situs berita milik media online lainnya.
Sumber informasi berikutnya yaitu adalah wawancara. Metode wawancara dipakai karena kami ingin menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan judul materi, yaitu judul penistaan agama, secara lebih mendalam dan nantinya akan lebih akrab dengan sumber data yang didapat. Berdasarkan fokus masalah yang telah dijelaskan di atas, kami memiliki beberapa transkrip pertanyaan wawancara yang nantinya akan kami gunakan untuk wawancara terhadap narasumber. Nah, intinya kami akan membahas tentang apa saja faktor, dampak, solusi dari kasus penistaan agama. Yang terakhir, yang kelima, yaitu dengan narasumber. Dalam penelitian ini, kami mencari narasumber terkait permasalahan tersebut yang ditunjukkan kepada yang pertama, Ibu Nihayati MPDI atau dosen AIK Universitas Muhammadiyah Prisewu. Yang kedua, ada Bapak Lamin atau tokoh agama. Yang ketiga, ada Bapak Edi, sarjana pendidikan atau guru mata pelajaran PKN. Dan Bapak Oktavianus Hermanto atau Lurah Kampung Tanjung Jaya, Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Baik, yang selanjutnya kami akan membahas metode pengumpulan informasi. A. Teknik dan metode pengumpulan. Teknik kami dalam mengumpulkan data adalah dengan wawancara yang dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara pengumpul data terhadap narasumber. Selain wawancara, kami akan memanfaatkan media online untuk pengumpulan data, baik dalam bentuk berita, artikel, ataupun sumber lain yang tertulis. Yang B. Langkah-langkah pengumpulan informasi. Dalam mengumpulkan informasi, kami memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan topik permasalahan, karena kami perlu memahami lebih lanjut terkait isu yang akan dibahas nantinya. Yang kedua, menetapkan jangka waktu dalam pengumpulan data atau informasi. Yang ketiga, menentukan metode yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data, yakni wawancara dan media online. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, mengolah data. Yang terakhir yaitu adalah langkah-langkah pengumpulan informasi. Yang pertama, kami mencari judul, yaitu pada bulan September telah terlaksana. Kemudian kami mengajukan judul permasalahan yang sudah kami kumpulkan, tepatnya pada bulan September yang dilaksanakan di kelas. Kemudian kami mengajukan proposal, membuat dan mengajukan proposal, tepatnya pada bulan Oktober. Kemudian mencari informasi pada bulan Oktober, presentasi hasil informasi pada bulan Oktober, menyusun laporan hasil Project Citizen pada bulan November, presentasi hasil dari data yang kami dapat di kelas dengan video yaitu pada bulan November. Sekian presentasi proposal dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon untuk dimaklumi. Karena apa? Tak ada gading yang tak retak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.